Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Subhanallah. Oleh karena berbuat baik kepada orang berbuat jahat itu perkara yang sukar, maka Allah memberitahukan wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru. Tak akan mungkin dapat melakukan hal yang sedemikian kecuali orang yang sabar. Ini bukan semua orang. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim, dan tidak mendapatkan tidak akan menerima wasiat ini kecuali orang yang memiliki nasib yang baik di dunia dan juga di akhirat. Dahulu Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah, imam besar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, hidup di Irak. Hari-hari dia mendengar jirannya mabuk dan sambil menyanyi, khususnya di waktu malam. Makin malam makin hening suara. Jadi suara jiran mabuk itu menyanyi makin didengar clear di rumah Al-Imam Abu Hanifah. Lagu yang dinyanyikan oleh orang mabuk ini Imam Abu Hanifah jadi hafal. Sebab tak boleh tak dengar. Macam nak tidur didina bubukan dengan lagu, katanya adha'uni, adha'uni. Maksudnya orang abaikan aku, orang tak pedulikan aku. Dia karena perangainya, perbuatannya suka mabuk, suka macam-macam lah. Jadi orang pun tak pedulikan dengan dia. Maka lagu-lagu itu yang dinyanyikan setiap malam dalam keadaan dia mabuk didengar selalu oleh Imam Abu Hanifah. Sampai satu hari Imam Abu Hanifah tidak mendengar lagu tersebut. Satu hari tak ada, dua hari tak ada. Agaknya kalau kita yang berjiran dengan orang itu, apa kita kata? Alhamdulillah, tak dengar lagi. Ini jiran selalu berbuat jahat kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ketika berapa hari tidak mendengarkan suara orang itu, maka dia cari tahu, apa dah jadi aku tak dengar lagi lagu-lagu itu. Katanya orang ini entah tertangkap oleh pihak penguasa pada waktu itu, entah apa perbuatan jenayah yang dilakukan, adakah dia mabuk di tengah jalan, falhasil ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Oleh karena berada di penjara, maka tak dapat menyanyi lagi di waktu-waktu malam. Imam Abu Hanifah sendiri datang, pergi ke rumah wali, yakni gubernur di Irak pada waktu itu. Kedatangan Imam Abu Hanifah ini mengejutkan kepada gubernur Irak. Yakni orang besar datang ke rumah gubernur. Yang siapa tak kenal Imam Abu Hanifah? Yakni tidak datang ke rumahnya kecuali ada perkara yang penting. Maka gubernur terus tukar baju, jumpa dengan Imam Abu Hanifah. Katanya, apa hajat yang kau datang? Katanya, aku mendengar kabar kalau engkau menangkap Fulan bin Fulan. Dia adalah jiran aku. Kata wali, kata gubernur itu mengatakan, apa hajatmu tanya tentang dia? Katanya, aku datang ke sini kalau memang benar ia ditangkap, aku memohon agar supaya engkau melepaskannya. Kata wali, kata gubernur itu mengatakan, engkau jauh-jauh datang hanya untuk hajat itu saja, meminta kepada aku supaya membebaskan orang tersebut, sementara dia dengan perbuatannya dan suka mengganggu di waktu malam. Wali gubernur pun tahu. Katanya, ya, aku tetap meminta kepadamu untuk melepaskannya, karena ini adalah bagian daripada tanggung jawab aku di dalam menjaga hak kejiranan. Setelah Nabi SAW bersabda, tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu melainkan berbuat ihsan kepada jirannya. Ini bahagian daripada ihsan yang aku boleh buat kepada jiran aku, hatta mengganggu. Maka dilepaskan oleh gubernur Irak dengan berkat tawassul, dengan berkatnya Imam Abu Hanifah. Dikeluarkan orang itu terserempak dengan Imam Abu Hanifah. Engkau tiap malam menyanyi, orang abaikan aku, sekarang dalam engkau susah, orang abaikan engkau atau tidak? Maksudnya Imam Abu Hanifah sendiri yang
menjadi sebab kebebasannya, dia pun malu daripada seorang yang pemabuk akhirnya berhenti daripada minum arak, datang majlisnya Al-Imam Abu Hanifah, menjadi salah seorang alim daripada muridnya Al-Imam Abu Hanifah. Jiran menyakiti selalu, tetapi ketika dasar agama dilaksanakan, ditunaikan, maka kebaikan akan dapat kepada orang tersebut. Andai kalau Imam Abu Hanifah mengatakan padan muka kamu, ya kan? Apa akan jadi? Belum tentu dia berada di penjara, keluar di penjara akan insaf dan bertaubat, tapi karena malu dan segan dengan sikap Imam Abu Hanifah, dia pun enggan untuk berbuat hal yang sedemikian, yakni mengulang lagi daripada perbuatannya sehingga menjadi orang yang baik. Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru. Tidak akan menerima wasiat ini kecuali orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha, dan tidak akan dapat menerima wasiat ini kecuali orang yang digelari dzu hadzin azim, yang akan mendapatkan peruntukan yang besar, peruntukan yang agung. Diulang 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak akan terima wasiat ini kecuali orang yang sabar, tak akan terima wasiat ini kecuali orang yang bernasib dengan nasib yang sangat agung, sangat baik. Seakan-akan Allah ingin memaklumkan kepada mereka yang berhadapan perselisihan dengan orang lain yang berbuat jahat kepadanya, katanya, kalau kamu sabar, kamu akan mendapat pahala yang besar. Yakni nak dapatkan dzu hadzin azim, kamu kena sabar ketika berhadapan dengan kerenah orang. Yang paling susah bagi seseorang ini berhadapan dengan kerenah orang lain. Idfa billati hiya ahsan.